Jadi materi malam hari ini akan relatif cukup lama ya, teman-teman. Karena di sini ada ratusan slide yang akan kita bahas ya malam hari ini mengenai sebuah topik yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Jadi setelah kita analisa ya, kita baca-baca komen ya, kita lihat ya semua input dari teman-teman. Ini semua pertanyaannya satu ya. Kapan saya switch ke altcoin? Karena ini menjadi suatu hal yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Karena teman-teman ini pasti ingin ya satu kata ya, yaitu apa? Yaitu adalah kepastian. Meskipun nggak ada yang pasti ya di investasi ini, tapi saya yakin teman-teman ingin punya suatu gambaran ya. Terutama di sini gambaran kapan ya saya kira-kira ya harus masuk ya dari Bitcoin ke altcoin. Sekaligus kita akan membahas ya altcoin yang akan terbang ya 100 kali. Oke ya, buckle up ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai ya webinar Bitcoin to altcoin switching timing. Bab pertama kita akan memasuki introduction. Nah, sebelum kita ngomongin hal yang lebih advance ya, lebih kompleks dan juga lebih holistik, mari kita omongin hal yang umum. Jadi sebenarnya apa itu switching? Jadi di market crypto, switching itu merupakan suatu istilah ya teman-teman. Ketika teman-teman memindahkan ya fokus investasi ya ke market altcoins. Jadi switching itu kegiatan untuk memindahkan aset ya ke dalam market altcoins. Muncul suatu pertanyaan ya. Untuk siapa ya switching ini? Oke. Jadi switching ini tepat untuk dua kategori ya. Satu, investor yang ingin memaksimalkan profit yang mereka miliki. Karena ada suatu poin di market ketika Bitcoin sudah terlalu jenuh bergerak sehingga tidak bisa memberikan ruang ke atas yang maksimal. Sehingga ketika teman-teman memfokuskan ya ke market altcoins instead of keep on holding Bitcoins, ini teman-teman akan memperoleh return atau tingkat keuntungan yang jauh lebih besar. Itu pertama. Kedua ya, switching ini cocok bagi kalian yang ke sideline. Ya, jadi kalian para sideline capital yang mana ya dari awal Januari 2023 udah dibilangin masuk Bitcoin, tapi kalian tetap keep calling lower ya. 13.000 ya, 12.000 ya. Ke sideline nangis ya. Nggak punya Bitcoin sama sekali. Nggak ada exposure ke market. Coba-coba nge-short selalu ke likuidasi. Nah, ini adalah amnesti buat kalian. Ini adalah redemption buat kalian ya. Ini adalah suatu momen yang tepat ya untuk menebus dosa yang telah kalian buat. Jadi for the record ya, teman-teman bisa scroll ya tweet saya ya ada ribuan ya. Tapi teman-teman lihat baca dari awal 2023 ya. Saya call bottom ya dan cukup percaya diri ya dengan outlook bullish di tahun 2023. Jadi sama juga ya dengan Bro Timothy, ya beliau juga bullish ya dengan kripto akhir 2022 ya. Jadi sekarang ya banyak yang kripto ya. Kita dari bear market udah kripto bos ya. Jadi jejak digital itu ya yang selalu bisa kita pelajari ya untuk menentukan ya mentor yang tepat ya. Ya kami nggak pernah mengklaim diri kami mentor ya. Tapi kami di sini
adalah teman-teman untuk belajar. Yang kebetulan kami juga punya expertise ya di bidang masing-masing ya selama bertahun-tahun ya. Sehingga expertise itu kita jadikan suatu rumusan ya dalam bentuk teori ya. Teori ada banyak ya, modul ya, webinar, buku, podcast, dan berbagai form of media ya untuk membantu teman-teman belajar tentang kripto. Terutama ya kalau kita ngomongin kripto ya jangan muluk-muluk ya. Kamu ke kripto itu pengen apa ya? Kamu pengen untung ya. Karena biasanya yang untung sama yang buntung ya. Ini banyak yang buntung ya, sehingga kalau kita lihat ya testimoni di luar ya, kripto itu selalu scam bagi mereka yang rugi ya. Kalau mereka yang untung ya mereka nggak pernah bilang scam ya. Saya nggak bilang scam ya, karena saya untung. Ya saya harap ya 2.600 teman-teman di sini dan semua ya member Discord Akademi Kripto yaitu orang yang untung ya. Jangan beli puncak ya, jangan beli pucuk lalu nangis ya bilang kripto scam ya. Yaitu karakter manusia. Oke. Nah, lalu emang saya salah ya ketika bilang retail sesideline itu. Ya ini bukan opini saya pribadi ya, teman-teman. Ada suatu artikel ya yang ditulis oleh Jeff John Roberts. Di beliau ini menyampaikan ya bahwa at this time ya, at this point, retail itu belum balik. Kamu udah lihat ya Bitcoin naik lebih dari 100% ya year to date. Tapi at the same time ya, retail itu belum kembali ke market ini. Kalau kamu lihat ya Bitcoin ya naik lebih dari 100% ya year to date. Tapi kamu cek ya sahamnya Coinbase. Year to date naik berapa? Itu ada naik 400% teman-teman. Jadi Coinbase di mana platform utama ya di US ya untuk memperdagangkan aset kripto, itu ternyata gainsnya lebih tinggi daripada Bitcoin. Sehingga apa yang kita lihat di Bitcoin ini belum sepenuhnya. Masih ada suatu upside potensial yang sangat besar, yang mana ya ketika kita di sini realistis saja ya, setelah ETF itu 10 triliun market cap ya, itu sangat achievable. Oke. Jadi di fase ini banyak sekali ya para pakar itu yang mengungkapkan kalau retail itu belum balik. Sehingga teman-teman masih punya nafas yang panjang untuk berinvestasi, masih punya waktu untuk teman-teman bisa memaksimalkan ya keuntungan di market kripto. Nah, ya pada dasarnya ya menurut Do teori market itu ada dalam 3 phase bullish ya dan juga 3 phase bearish. Di mana fase bullish pertama itu adalah fase akumulasi. Akumulasi itu merupakan suatu momen ya di mana para smart money, para big money, para institution ini melakukan pembelian terhadap suatu aset tertentu yang mana di sini adalah Bitcoin. Jadi kalau kita lihat ya, selama bear market ya, para big company ini mereka mengakumulasi ya Bitcoin dalam jumlah yang banyak ya. Even MicroStrategy ya sampai seller pun dipecat, itu mereka tetap membeli Bitcoin. Itu terjadi ya dalam akhir 2022 ya, ketika banyak sekali ya koin-koin yang crash ya, FTX juga crash. Itu adalah fase ya di mana para smart money ini membeli. Kemudian terjadi suatu perubahan tren ya di 15.000 ya. Yang mana ya di situ membawa kita ke hari ini ya. Phase kedua ya, ini adalah public participation. Public participation itu terjadi ya ketika harga ini udah mulai naik ya. Kemudian para smart money, para institusi, ini mereka udah cukup pede ya untuk
koar-koar Bitcoin ya. Coba lihat cek berita ya, BlackRock ya, target Bitcoin sekian. Fidelity ya, target Bitcoin sekian. Dan berbagai company-company besar lain, mereka mengungkapkan target-target mereka untuk Bitcoin. Logikanya ya, apakah mereka baru beli sekarang? Ya? Nggak mungkin. Mereka beli itu awal-awal tahun, bahkan dari tahun 2022. Ketika mereka di sini promosi, mereka itu ingin ngajak kamu masuk. Jadi nggak mungkin ya, dia baru beli sekarang ya. Karena smart money itu bukan stupid money. Smart money itu pasti beli dulu di fase akumulasi ketika terjadi capitulation ya. Ketika para retail itu panic selling, ya, smart money beli di situ. Setelah mereka berhasil di fase akumulasi, ketika harga udah mulai bergerak naik, beranjak naik, ya mereka keluar di media. Bitcoin target sekian, ETF ya, approval ya in few weeks, bla 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 bla. Sehingga harapannya apa ya? Harapannya kalian masuk ya, temenmu masuk, temenmu SMA masuk, temenmu kuliah masuk ya. Temennya pacarmu masuk ya, mamamu masuk ya, papamu masuk ya, adikmu masuk ya, tetangganya papamu masuk dan lain sebagainya. Sehingga fase kedua itu membawa ke dalam fase ketiga ya, yaitu fase eksis ya atau kelebihan. Di sini market itu sudah sangat overcrowded ya, semua ngomongin kripto 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 kripto, influencer-influencer yang nggak ngerti kripto ya, mulai beli-beli meme coin ya di fase ketiga ini ya, udah dodge to the moon ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Fase distribusi terjadi ya. Fase distribusi itu adalah suatu fase peralihan antara bull market ke bear market. Di fase ini para smart money ya, ini mereka sudah tidak beli lagi. Mereka sudah pelan-pelan ya menjual aset mereka dan kemudian mereka rotasikan ke sektor lain ya. Mereka di sini rotasikan ke altcoin ya. Alt season itu terjadi di antara phase ketiga bull market dan juga phase pertama bear market. Ingat ya. Jadi ketika terjadi exit phase dan juga distribution phase dalam koridor waktu yang sama. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, market ini sudah ready untuk melakukan yang namanya change of character atau CSOCH. Bitcoin udah jenuh sideways untuk kemudian turun. Itu adalah price action yang sama kalau kita lihat ya Mei 2021. Ketika Shiba Inu ya naik gila-gilaan mencetak banyak miliarder baru, itu kita ada di dalam dua fase ini. Fase ketiga bull market dan fase pertama bear market. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam ya, teman-teman. Kemudian bear market ya, public participation yang kedua, phase 2, ini para publik ya, ini sudah mulai buang barang-barangnya. Yang harusnya udah di sini tuh profitnya udah gede ya. Di sini profitnya mungkin udah turun 30-40%. Tapi mereka cash out semua ya. Ini publik yang masih untung, oke? Jadi publik beli di sini, oke? Dia cash out di sini. Apa yang terjadi ya? Dia gain dari sini ke sini, tapi bukan gain dari sini ke sini. Karena emang sangat sulit ya nail the top ya dalam market. Even saya pribadi, jujur dulu saya menjual semua portofolio saya tuh di antara fase 1 dan 2 ya. More about di sini ya. Ketika portofolio saya sudah drawdown 25%-an, itu saya udah 100% cash dan saya ungkapkan di Twitter ya dan di komunitas lain kalau saya cash out 100% ya di sini. Dan apa yang terjadi setelah itu bear market sampai akhir 2022. Dan di sini fase panik ya. Panic phase itu adalah fase di mana mereka yang membeli ya di exit phase ini ya, ketika mulai berinvestasi saat FOMO, saat semua orang ngomongin kripto ya, dodge to the moon, dia beli di sini, dia jual di sini ketika sudah minus 90%. Ya. Uangnya tinggal 10%. Dia panik ya, sell ya, daripada nanti ya jadi nol. Karena market ini siklusnya seperti ini ya. Ini adalah psikologi dari siklus market. Lalu muncul ya suatu pertanyaan.
kira-kira kita ada di fase mana ya? Jadi menurut internal Biset ya dari kami tim Akademi Kripto, kita dengan terang benderang ya mengungkapkan di cycle ini kita masih ada di phase bull market yang pertama antara fase akumulasi dan partisipasi publik. Jadi kita belum sampai di titik 2 atau 2 ketiga itu belum. Jadi kita masih titik 1 ke 2. Ini ditandai dengan apa ya? Ditandai dengan harga sudah mulai bergerak naik dari point of accumulation. Itu satu. Dua, banyak smart money yang sudah mulai pom-pom ya dan ngomongin kripto. Tapi kenapa saya bilang dan kami bilang ini belum fase public participation? Karena apa? Ya. Karena retail belum sekembali itu. Retail is not back yet. Ya. Terus pasti banyak yang bilang ya, apa datanya yang mendukung ya? Nanti asal ngomong ya, jangan ya bilang itu. Oke, ini adalah data kuantitatifnya. Jadi retail itu selalu mencari informasi kripto di mana sih teman-teman? Di Google. Kalau teman-teman klik Google ya tentang deskripsi sesuatu, itu yang paling atas yang keluar apa? Websitenya adalah Wikipedia ya. Jadi sekarang retail itu ya ini udah akhir ya 2023, harga udah naik nih teman-teman ya dari 15.000 ya ke titik saat ini. Tapi kalau teman-teman lihat grafiknya di sini, ini masih anteng-anteng aja teman-teman. Retail ini masih belum cari-cari info ya di Wikipedia ya. Mereka masih belum kayak apa itu Cardano ya, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum, ini belum. Teman-teman lihat di sini ya, volumenya masih sangat kecil ya, pencarian di Wikipedia. Sementara kalau kita lihat ya, Juli 2021 ketika market turun ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, Wikipedia-nya di sini peaking. Semua orang cari apa itu kripto, apa itu kripto, apa itu kripto, apa yang terjadi? Koreksi. Sama juga ya dengan cycle di tahun 2018 ketika semua orang ngomong ini, apa itu kripto, apa itu kripto, apa itu kripto, ya. Harga tanking down dan kita bear market dari Januari 2018 ya sampai bottom di Januari 2019. Oke. Jadi retail is not back yet ya. Mereka belum melihat atau menoleh ke kripto, belum tertarik juga ya. Nanti mereka tertariknya udah kalau kita udah mendekati all time high ya. Ini mulai spiking mungkin ya. Tapi sekarang belum. Jadi kami bisa memastikan ya kalau ya kita masih mau memasuki ya public participation. Contohnya public participation apa Kak? Ya ketika di sini. Di sini ya Wikipedia page views dia spiking up ya dan mulai bergerak naik ya sesuai dengan harga kripto yang juga ikut naik. Tapi belum yang di titik ya yang sampai peaking. Nah, ini kita masih sideways aja. Jadi harga naik ya. Tapi atensi publik belum. Jadi ini adalah saat yang seksi ya menurut kami untuk teman-teman switching. Mungkin Bitcoin udah naik lebih dari 100%, tapi altcoin ke ATH itu masih 50 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Contohnya yang kita share kemarin, yaitu apa? Kusama naratif. Kamu tarik ya dari titik sekarang ke ATH itu mover berapa X? Itu 50 X. Apa nggak cukup misalkan kamu cuman ya taruh uang 10 juta ya jadi 50 X itu berapa ya? 10 kali 10 100 ya. 100 dikali 5 ya. 500-an juta ya. Ketika kamu ya hanya berinvestasi 10-an juta. Jadi di sini ketika kamu play the smart game ya, kamu akan untung ya in the long run. Karena investor itu memainkan game yang nggak bisa kalah sebenarnya. Relatif nggak bisa kalah ya dalam tanda kutip ya. Kenapa demikian ya? Nanti akan kita bahas ya lebih detail lagi. Jadi ketika teman-teman mau ya switching, itu teman-teman memaksimalkan profit sebenarnya. Karena ada suatu masa di mana Bitcoin itu mengalami kejenuhan. Dia hanya bergerak sideways ya, mungkin hanya memberikan return 20-30% itu dalam waktu
6 bulanan. Sementara ya ada suatu alternatif di mana ketika investor menaruh uang di situ, uangnya itu nggak dapat ya 20 sampai 30%, tapi dapat 20 sampai 30 kali. Oke? Jadi ini adalah contohnya ya. Ketika ya Februari 2021 sampai pertengahan Mei 2021, Bitcoin jenuh naik. Bitcoin hanya memberikan return 30 sampai 40%. Ini adalah fase yang kita bilang suatu transisi from bull market to bear market. Ini adalah fase ya perpaduan antara fase ketiga bull market, yaitu adalah exit phase, dan juga fase pertama dari bear market, yaitu adalah distribution phase. Ya, jadi di sini harga itu udah jenuh ya. Di sini smart money take profit ya. Di sini retail masih buy the dip. Di sini smart money take profit lagi ya. Di sini retail buy the dip ya. Ini naik lagi ya. Smart money take profit lagi. Ini buy the dip lagi. Di sini take profit lagi sampai harga udah jenuh dan turun ke bawah. Sehingga fase ini ya adalah alt season, teman-teman. Jadi alt season itu sebenarnya ya itu suatu penanda akan adanya bear market ya, atau koreksi harga yang cukup dalam dari Bitcoin dan juga total overall dari crypto market. Jadi selama Februari 2021 sampai pertengahan Mei 2021, Bitcoin ini jenuh naik ya. Dia hanya consolidating ya di dalam tight range 30 sampai 40%. Meanwhile ya, in the same time, apa yang terjadi di market altcoins ya, mereka parabolik. Jadi teman-teman ini mungkin yang cycle pertama, apa yang kamu lihat altcoins naik itu belum ada apa-apa. Karena ketika kalian ya sudah merasakan cycle 2021 dan kamu ada di sana, kamu masuk Gate.io, kamu masuk Hotbit ya, kamu masuk KuCoin, koin-koin itu naik 30 sampai 40 kali lipat, yaitu dalam hitungan 1 bulan, teman-teman. Di mana di sini ya, ketika Bitcoin hanya 30 sampai 40% returnnya, di saat yang sama Veracity atau VRA itu naik 28 kali lipat. Hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kemudian di kanan, Telcoin atau Tel, juga di KuCoin, itu mereka naik ya 25 kali lipat. Padahal kalau teman-teman lihat, Bitcoin hanya sideways 30-40%. Jadi teman-teman cek ya, semua koin di KuCoin. Coba cek ya kayak UBX ya, teman-teman cek. Coba teman-teman juga cek ya, koin-koin lain ya, misal seperti BBAX ya. Semua ya, low cap di KuCoin. Pada fase ini mereka naiknya itu semua lebih dari 10x sampai 20x. Jadi teman-teman beli semua new listed coins, merem, uangmu tuh naiknya bukan 30-40%, ini 30 sampai 40 kali lipat. Lalu apa alasan yang mendasari kalau kamu bilang, oh take profit ya, short ya. Itu kamu memainkan game yang bodoh sebenarnya. Karena smart money ya itu nggak ada yang di trader, teman-teman. Kalau ada yang bilang spot buat anak kecil bisa aja, kalau spot bisa maksimalin kamu jadi kaya, ya kenapa sok-sokan jago yang hold short dari 37 sampai ke likuidasi berkali-kali? Kan itu bodoh ya. Tapi kebodohan itu ditularkan ke orang lain ya. Padahal main game ini yang paling gampang dan nggak bisa kalah, yaitu ketika kamu paham cycle-nya, kamu tahu harus masuk apa, dan kamu tahu harus behave gimana ya. Nggak jago-jagoan ya, sok-sokan kontrarian malah kebakaran ya. Karena emang 97% mungkin lebih baik kamu trade spot dulu. Ya jadi anak kecil dulu kan, baru nanti bisa jadi orang dewasa. Masa anak kecil langsung kayak mikir KPR kan nggak bisa ya. Main di spot dulu, 70% di spot, 30%-nya kalau tangan gatel. Jangan kayak kemarin ya. Kayak kemarin gimana? Wih, turun reds ya. Sekarang balik lagi ya. Besok udah
target profitnya ke-hit semua. Terus ngapain kamu panik ya? Ngapain kamu pusing-pusing? Ya kalau mungkin kamu betternya di spot ya spot aja. Karena di tim ya, itu ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker ya. Jangan kamu ketika kamu pinternya investasi, kamu sok-sokan jago trading future, malah rugi, ya itu kan kurang bijak ya. Karena di dalam tim itu ada yang jadi striker, ada yang golin ya, ada yang jaga gawang jadi kiper. Tapi kalau kamu emang jagonya jaga gawang ya, kenapa kamu kok iri sama striker yang nyetak gol? Ya kamu harus fokus ke apa yang kamu jago ya. Jangan sok-sokan kamu nggak jago di situ tapi kamu malah ya istilahnya keminter ya sebenarnya. Bahasa Jawanya keminter ya. Jadi kamu harusnya bisa profitnya itu bisa buat pensiun ya, naik puluhan ratusan kali lipat portomu, tapi kamu sok-sokan gaya ngesort cuma cari pullback 5-6% buat biar kelihatan keren ya, tapi kamu kelewatan bull market ya yang bisa kayak uang buat hidup 5-7 tahun kan tolol itu ya. Jadi di sini teman-teman harus memahami, teman-teman nggak main game pinter-pinteran ya, kamu cari duit ya, salah juga nggak ada yang marahin ya, IPK-nya juga nggak jelek ya. Jadi ya realistis saja ya. Kamu di sini cari duit ya. Itu mindset yang harus kamu tekanin di sini. Jadi yakin ya, nggak mau ke tempat lain ya. Kalau memang ngasih return yang lebih baik, ya harusnya teman-teman juga main ke tempat lain ya. Yang mana jangan jadi bebal ya. Dan ketika ada waktunya switching, ya switching. Kalau teman-teman lihat Bro Timothy kan dari awalnya maunya full Bitcoin, tapi beliau sekarang melihat ada potensi di render. Dia juga mulai switching Bitcoinnya ke render. Tapi dia punya conviction yang tinggi di situ ya. Itulah yang harus teman-teman miliki juga ya. Jadi jangan berkata tidak ya kepada potensi keuntungan ya. Investasi ini bukan kayak main politik ya. Ini bukan agama ya. Jadi nggak ada benar salah. Yang ada lu cuan nggak? Lu cuan apa boncos ya? Itu pertanyaan. Jadi keep this in mind ya. Di market itu ada main market, saya bilang Bitcoin, Ethereum. Di sini Ethereum belum terlalu gerak. Kedua ada secondary market ya, top 20, top 10 itu dia masuk ke bagian kedua. Dan yang ketiga exotic market ya, itu under 100 juta dolar market cap. Itu saya bilang eksotik. Koin-koin yang bisa naik 10 kali lipat, kalau kamu untung bisa 1000 kali lipat. Kalau kamu untung banget ya bisa 10.000 kali lipat like Shiba Inu ya. Tapi probabilitas seperti itu juga lebih sering tidak terjadi ya daripada terjadi. Semakin ke atas resikonya juga semakin tinggi. Jadi ya kamu harus memahami konsep ini. Oke, selanjutnya ya kita membaca tokenomics dasar. Seringkali ya teman-teman yang baru masuk kripto ini selalu punya pikiran gini ya, wah market cap-nya udah besar, ya geraknya sulit. Tapi mereka juga lupa, mereka nggak lihat circulating supply-nya. Karena ketika market cap-nya kecil ya, tapi circulating supply-nya itu masih kecil juga ya, masih ada kayak 90% lagi token yang bakal di-unlock ya, itu percuma ya. Jadi teman-teman jangan hanya lihat market cap-nya aja, tapi juga dilihat circulating-nya. Oke, misalkan small market cap, seksi. Lihat juga circulating-nya. Oh, circulating-nya udah keluar semua ya. Hampir 100% udah keluar, 95% keluar. Yaitu adalah koin yang harus kamu pilih. Tapi kalau market cap-nya besar ya, terus kemudian yang di-unlock tokennya masih besar ya, masih banyak juga ya. Saya sebut nama yaitu Sui ya. Contohnya Sui ya. Sui itu masih 10% keluar ya, tapi market cap-nya udah billion. Nah, itu kan naiknya sulit ya. Itu naiknya sulit. Jadi, rumusnya untuk melihat apakah itu adalah dalam tanda kutip gems atau enggak. Yaitu gems itu ada ya ketika market cap-nya kecil, oke, circulating-nya udah keluar semua. Contohnya ini tokenomic yang di bawah. Ya, market cap 37 juta, micro cap ya, under 100, circulating-nya itu hampir memenuhi ya total supply-nya. Jadi 99% udah keluar. Ini contoh dari token yang teman-teman kemarin beli ya, itu adalah Trias. Ya udah naik 100% dari riset yang kita belikan ya. Jangan lupa
diambil ya modalnya ya, ntar nangis lagi ya. Minimal amanin modal, nanti ketika ada play baru yang lebih menarik, teman-teman masuk ya. Jadi amanin modal ya, ketika yang udah masuk Trace kemarin, udah naik 100%. Trace itu tokenomicsnya bagus ya. Dia secara teknis cloud computing di Asia yang terdesentral ya. Market cap baru 37 juta dan hampir semua token keluar ya. Jangan nanti habis ini Bang masuk Trias, oke enggak ya. Oke ya, tapi yang lain teman-teman yang lain pasti jual ya. Nanti kamu biar ya kena ya, harganya turun ya. Karena ini teman-teman harus memahami ya, kalau misalkan di kripto ini semua time sensitif ya. Jadi teman-teman harus memahami kalau ada suatu informasi ya harus gercep ya. Kayak kemarin ya ada informasi naratifnya Kusama, ini kan udah terbang semua juga ya. Jadi ya teman-teman harus bisa wise ya dengan mengelola informasi. Jadi analoginya tuh kayak balon teman-teman ya. Semakin kecil ya, dia semakin mudah terbang ya. Jadi semakin kecil market cap, dia semakin mudah terbang juga ya. Tapi ingat ya, balon kecil itu analoginya juga mudah meletus ya. Jadi teman-teman hati-hati. Karena di tahun 2021 aja ya, total kerugian dari rug pull ya atau investor membawa lari uang konsumen, uang investor itu sampai 2,8 billion dollars ya. Jadi rug pull itu adalah suatu game yang umum. Bahkan dulu ada juga ya developer dari Bandung itu merakpul ya suatu project luar ya. Jadi yang beli para bule ya, tapi developernya dari Bandung. Itu mereka sampai membawa lari ya 200-an miliar ya. Dan setelah membawa lari dari ICO ya, mereka buat di website ya kayak ngeledekin ya para Moonboy. Itu orang-orang Bandung, orang-orang Indonesia. Korbannya orang luar. Dan sampai sekarang pun nggak denger ya kasusnya ya. Mungkin dia sembunyi di Rusia atau Siberia. Many such case ya. Jadi teman-teman ketika terakpul, itu 90% secara data itu nggak bisa balik ya duitnya. Karena emang di blockchain, satu belum ada aturan yang sangat memadai, dua mereka juga pinter kalau rakpul ya, karena uangnya itu kan nggak, mereka jarang ya masuk ke exchange ya, biasanya mereka ya mungkin laundry money di belakang ya, dengan misalkan penjahat gitu ya, untuk cairin duit mereka. Jadi 90% ya, by statistik ya, dari statista itu ketika teman-teman ke rakpul itu nggak mungkin balik. Jadi harus dipahami ya, balon kecil mudah meletus ya. Sama aja kalau teman-teman misalkan nge-swap project-project yang nggak tahu ya, di PancakeSwap ya, di Uniswap, yang kontraknya masih baru 3 jam ya, dapat dari Twitter, itu hati-hati ya. Karena most of the time teman-teman juga bakal kerakpul. Jadi high conviction dan reset itu adalah hal yang sangat penting ya untuk teman-teman perhatikan. Oke ya, lalu apa yang cocok untuk saya ya? Kalau kamu muda, fokusnya building wealth. Di mana take more risk nggak apa-apa. Tapi kalau kamu usianya udah tua ya, 40 something ya, kamu fokusnya harus maintaining wealth. Jadi take moderate risk. Jadi fokus di main market, fokus di Bitcoin, Ethereum, mungkin top 10 masih oke. Kemarin kita bilang yang top 10 masih oke buat invest, XRP oke ya, Matic oke. Long term hold buat dapat return yang make sense, kita bilang 3-5x dari total porto itu make sense. Tapi kalau teman-teman yang masih muda, nggak ada alasan untuk nggak dapetin 30-300 kali dari porto teman-teman. Be more agresif ya. Tapi mainkan game yang nggak bisa kalah ya. Teman-teman invest. Oke. Dan grow your portfolio ketika kamu tidur. Jangan ya setiap hari mantengin harga, lihat diskusi member, pakai 50x leverage tapi nggak tahu konsep money management ya, terus habis itu duitnya hilang. Itu jangan seperti itu ya. Karena memang ada juga ya data statistik kalau sebenarnya malah returnnya itu jauh lebih bagus ya mereka yang tua sebenarnya daripada dijen-dijen ini ya. Udah dikasih ya PDF ya, dibaca habis itu langsung open
di Maxi 208 ya. Saya tadi juga lihat ya di testimoni ya, kemarin ada dikasih GLMR ya, masuk spot, tadi udah PNL-nya di testimoni ratusan persen. Nah, ini kan digen ya. Jadi teman-teman harus ini ya, apa, memitigasi resiko ya, karena resiko itu juga sebanding lurus ya dengan portofolio drawdown yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi jangan hanya dilihat ya, saya bisa untung berapa ya. Karena ketika saya berinvestasi, yang saya pikir tuh saya bisa rugi berapa. Jadi ketika saya berinvestasi pada sesuatu, mindsetnya itu duit saya udah hilang. Jadi kalau dia misalkan bisa balik modal atau misalkan dia bisa naik 100 kali lipat ya, saya jadi kaya ya. Tapi saya itu bonus ya. Jadi ketika kamu membeli sesuatu, itu pada dasarnya kamu udah nganggap itu hilang. Itu adalah rumus berinvestasi ya untuk menjaga psikologi. Jadi misalkan kamu beli suatu koin 10 juta ya, ya udah ya kamu beli 10 juta. Jangan dicek-cek terus ya, jangan dilihat terus. Jadi kamu beli, buy and forget. Jadi hampir semua kekayaan yang dihasilkan dari teman-teman di market crypto itu bukan dari buy and hold ya teman-teman, itu buy and forget. Buy and forget, bukan buy and hold. Beli dan lupakan, jangan beli dan tahan. Tahan itu kan kadang masih lirik-lirik ya PNL gitu ya, lirik-lirik PNL. Habis itu lihat di diskusi member, ya. Wah, itu masih buy and hold ya. Itu masih buy and caper ya kan. Lihat HP-HP itu ya. Jadi buy and forget. Oke. Karena banyak sekali ya case-case teman-teman yang pensiun itu dari buy and forget. Oke. Lalu muncul pertanyaan ya, di mana saya membeli altcoins? Oke, ini menarik ya. Karena di dalam kripto itu ada tier 1, tier 2, tier 3 dan tier 4 exchange. Apa itu tier? Tier itu adalah suatu pengelompokan ya atau tingkatan dari suatu exchange yang disortir ya berdasarkan tingkat kepercayaan ya, tingkat volume dan juga tingkat keamanan. Jadi semakin tinggi ya tier suatu koin, mereka memiliki standar yang tinggi ya untuk melisting sesuatu. Tapi balik lagi ya, karena mereka auditnya itu sudah sangat ketat dan juga mereka udah memiliki standar yang tinggi ya terhadap koin. Jadi mereka tuh nggak asal listing koin. Beda dengan tier 3 dan 4 ya, yang mana semua aja bisa di listing di sana. Mungkin saya buat kontrak ya malam ini di Etherscan ya. Habis itu besok paginya saya minta listing di tier 3 dan 4 tuh bisa ya. Karena siapa aja bisa di listing di sini asal punya website ya. Sama ada smart kontraknya. Tapi balik lagi ya, tempat-tempat yang lebih kotor ini ya, ini less safe but more gains. Ya, nggak aman sama sekali, tapi untungnya lebih tinggi. Ya. Tapi tempat-tempat yang aman, like tier 1, itu potensi keuntungannya nggak seberapa gede. Contohnya ya, tier 1 apa? Binance, Coinbase, KuCoin. Tier 2, Prime XBT, ya, Kraken. Tier 3 ya, OceanFX ya, Bitforex ya, dan yang keempat ya, Yobit ya, sama High Bitcoin. Ya. Yang ketiga Bitfirex tadi ya. Jadi di sini semakin kotor ya dalam tanda kutip tempatnya ya, itu semakin besar gains yang bisa teman-teman peroleh. Jadi kalau ada yang tanya Maxi ya, Get.io ya, itu ada di mana ya? Itu ada di antara tier 2 dan 3 ya. Most likely di tier 3 ya. Tapi kalau tier 4 tuh udah yang paling jelek ya, di mana dia likuiditasnya tuh juga sangat buruk sehingga tidak disarankan ya teman-teman trade di tier 4. Tier 3 itu udah yang paling batas paling dijen. Oke ya, teman-teman di sini udah memahami ya introduction. Sebelum kita ngomongin kapan ya harus switching ke altcoins, di sini kita ngomongin dulu strategi investasi teman-teman. Strategi investasi ini hanya akan kami sampaikan 3. Ini ada 7 strategi investasi ya sebenarnya. Yang mana kami tulis di buku ya, Crypto Investing Principles. Dan buku ini akan kita rilis dulu 500 ya, special for member Akademi Crypto dulu ya. Jadi sebelum umum ya yang dapat, teman-teman yang akan
dapat lebih dulu ya. 500 member ini akan dapat dulu ya daripada yang lain. Jadi di sini teman-teman benefit yang kita berikan ya akses lebih dulu ke buku ya. Harganya berapa? 97.000 ya. Itu pamflet ya. Jadi buku itu nanti member yang akan lebih dulu dapat. Oke ya, kita ngomongin strategi yang pertama ya. Namanya adalah strategi sebar jala atau strategi tebar jala. Jadi strategi tebar jala ini merupakan strategi yang umumnya ya digunakan oleh para venture capital atau VC. Jadi mereka ini menjaring banyak sekali ya project ya di waktu bersamaan di berbagai naratif, di berbagai ticker coins. Harapannya apa ya? Harapannya mereka menemukan ikan emas ya, dalam tanda kutip ikan emas. Jadi kayak visi-visi ya kayak Alameda ya. Itu kan dia jaringnya banyak ya koin ya. Wih, ada Rose ya. Kemudian ada koin-koin ya. Semua yang di listing di FTX ya, ASTR ya. Habis itu ada Anchor ya dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Tapi yang jadi Solana itu cuma satu ya, teman-teman. Yang jadi Solana cuma satu. Itu adalah prinsip dari venture capital. Strategi tebar jala. Jadi yang dia dilakukan di tebar jala ini, dia mencari beberapa ikan emas. Yang mana keuntungan dari ikan emas itu bisa menutup kerugian ikan busuk yang dia dapatkan. Jadi misalkan dari 100 ini ya, teman-teman, hanya memperoleh ya 30 ya yang jadi ikan emas. Yang 70 kerakpul nggak apa-apa. Atau dari 10 ya, koin yang teman-teman investasikan. 3 jadi ikan emas ya. Yang 7 jadi ikan busuk. Tapi 3 itu menutup kerugian 7 yang teman-teman kerakpul misalkan. Dengan keuntungan yang berkali-kali lipat jauh lebih tinggi. Oke. Jadi strategi tebar jala ini ya naratifnya apa? Semua ya. Sektornya apa? Semua. Koinnya apa? Semua. Di saat yang bersamaan. Apakah strategi ini efektif? Menurut saya ini safe, efektif, tapi sama orang yang menang jackpot di 1-2 koin, itu returnnya ya jelas beda. Karena ketika kamu 1-2-3 ya koin jackpot, ya kamu jadi kaya semalam. Misalkan 3 koin atau let's say all in lah ya. Kenapa nggak all in? Pertanyaan. Kalau kamu all in, misalkan saya tahu dulu si Mbak Inu ya bakal all in ya. Semua uang saya masukin situ ya saya jadi mungkin bilioner ya sekarang ya. Tapi kan balik lagi ya, kita nggak ada yang tahu. Kita mau all in deh. Kecuali Bitcoin ya, all in Bitcoin dulu ya kamu untung. Tapi Bitcoin berapa sih naiknya ya? 5, 6 kali ya. Nggak bisa disebut life changing money. Sehingga ketika kamu main strategi visi, semua yang diinvest. Punya duit 100 juta nih ya, 1 juta ya semua. Misalkan kemarin ada 6 ya PDF yang saya share ya. Itu rata-rata kan ada 5 ya. 6 kali 5 kan 30 ya. Jadi kamu 30 tuh invest semua. Semua naratif ya. Misalkan uangmu 100 juta ya. Masukin 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu saya yakin ada satu yang 50x. Saya yakin. Ya. Jadi itu adalah suatu strategi yang diterapkan oleh para venture capital. Jadi misalkan kamu di sini ya, harus punya mindset bahwa kamu ini adalah mengelola capitalmu sendiri. Ya. Misalkan Bro Tim punya Ronald Capital ya. Teman-teman yang di sini ya punya misalkan Red Naksu Capital ya. Seperti itu, misalkan Andy Capital ya. Jadi teman-teman harus memiliki mindset kalau kamu juga mengelola capitalmu sendiri ya. Sehingga treat this as a business ya. Ini anggap aja kayak kamu bisnis, kayak kamu sebagai seorang investor yang beneran ya. Jadi kamu harus memiliki mindset untuk berpikir ya seperti visi. Dan visi ini ya biasanya selalu ya early rounds ya. Mereka selalu masuk di tahap pre-seed ya, atau mungkin bahkan ya di tahap ya ketika IDO ya atau ICO ya, yang mana ya teman-teman lihat ya di sini sampai all time high berapa kenaikannya? 17 kali ya, Tenet ya di DAO Maker. Terus GPT itu ya naiknya 30 kali ya. Dizu ya 43 kali, Primal
10 kali dan lain sebagainya. Jadi VC itu kami menyarankan teman-teman masuknya itu di tahap-tahap yang sangat early ya. Jadi jangan bilang, oh saya jadi VC, tapi masuknya di Binance listing ya, itu bukan jadi VC ya. Jadi exit liquidity itu lebih tepatnya ya. Jadi teman-teman harus semakin pinter untuk mencari kapan tahap paling early ketika saya masuk. Yang mana yaitu adalah tahap ICO atau IDO. Karena di situ adalah gains yang tertinggi yang mungkin teman-teman bisa peroleh di tahap early rounds. Jadi gimana nih, how's the math works ya? Jadi misalkan dari 100 project, teman-teman investasikan 1% capital ya di each project. Jadi satu capital yang teman-teman keluarkan, atau 1% capital yang teman-teman keluarkan, itu sama aja dengan konsepnya dengan 1R ketika trading future. Nah, teman-teman punya duit 100 juta ya. Idealnya ketika cut loss itu kan hanya 1 juta per posisi. Di sini sama ya, besaran dari cut loss itu adalah seluruh posisi yang ada. Tapi ketika teman-teman berinvestasi, total size investasi dari masing-masing project itu adalah 1% dari capital. Yang mana kalau teman-teman punya 100 juta, investnya di 1 juta. Apakah saya boleh invest lebih dari 1%? Saya bilang idealnya ketika main strategi sebar jala atau tebar jala ini, teman-teman pukul rata. Karena apa? Karena teman-teman punya suatu perhitungan algoritma ya, yang mana teman-teman treat semua koin ini sama. Jadi nggak ada highest conviction. Oh, saya di sini paling conviction tinggi. Saya di sini masuk 5%. Oh, saya di sini convictionnya kurang nih. Saya masuk 2%. Oh, saya misalkan di sini masuk 10%. Oh, masuk saya di sini 50%, yang lain 1%. Itu nggak ideal ya. Karena apa? Ketika yang kamu rasa kamu paling yakin high conviction-nya, itu kamu masukin 10% di sana, ternyata itu kerak pool, tapi ada 1% lain ya, yang mana itu jadi winnernya. Itu yang naik 100 kali lipat. Apa yang akan kamu pikir? Wah, tahu gitu saya pikir ke sana. Saya masuk ke sana. Sementara di strategi berjalan nggak seperti itu. Semua sama. Karena kamu lihat semua project itu sama. Jadi nggak average down, nggak average up. Saya invest 1% di sini, saya invest 1% di sini, 1% di sini, semua rata. Jadi misalkan ya dari 100, 10 project itu naik 100 kali lipat. Itu portofoliomu plus 1000%. Kamu pasti plus 1 miliar. Ya, karena kan 100 kali kan ya per 1% posisi kan jadi 100 juta ya. Kali 10 lah kamu dapat gitu. Itu kamu dapat ya misalkan untung 1 miliar. Nah, 90 project yang lain kerak pool misalkan ya. Tapi ini nggak mungkin lah sampai kerak pool. Tapi misalkan kerak pool. Kamu berarti hanya minus 90% dari total modal. Yang mana berarti 90 juta. Kamu Indian masih untung sekitar 900 juta. Ini adalah strategi yang saya terapkan ya, jujur ketika saya grow portofolio ya, hanya dengan modal 30 juta. Ini adalah strategi yang saya terapkan pribadi. Oke. Jadi saya nggak pinter ya, nggak sok-sokan leverage ya dengan duit 30 juta, terus berharap bisa kaya besok pagi, ya nggak. Saya riset, saya punya conviction, saya masuk dengan size yang sama. Jadi Shiba Inu yang saya masukin $100 itu bukan hanya Shiba Inu ya, saya masukin Dogi Inu ya, Hook Inu, Akita Inu, semua saya masukin $100. Saya nggak tahu mana yang jadi Shiba Inu. Saya nggak tahu mana yang jadi the next Dogecoin. Saya hanya main game probabilitas. Orang yang bilang, untung ya gini. Kalau saya nggak masuk atau sebar jala di situ ya, saya nggak bisa untung. Ini kan sebagai permainan matematika sederhana kan, ini adalah probabilitas kan sebenarnya. Dan di alt season, kamu main game ini tuh saya jamin pasti untung ya. Pasti untung ya. Yang mana ya saya bilang pasti karena hampir semua koin ketika alt season tuh naik ya. Masa kamu cari 10 aja yang naiknya parabolik nggak bisa ketika kamu masukinnya 100 kan nggak make sense. Ini sama aja kayak ketika kamu membeli semua barang yang ada di pasar, nggak mungkin nggak ada satu barang yang bagus. Dan biasanya 1-2 barang bagus itu menutup total semua portofolio ya. Yang mana kamu ruginya pun tertutup ketika udah dapat 3 koin emas. Di sini 10 ya koin emas ya. 10-nya koin perak, ya nggak apa-apa. Oke. Oke. Selanjutnya ya ini adalah strategi serigala domba. Jadi strategi ini ya berfokus pada untuk mengimplementasikan the greater fool teori di dalam market crypto.
Dimana kita terus terang ya, orang-orang di kripto itu nggak rasional. Gimana nggak rasionalnya? Misalkan uang buat wisuda ya dibuat all in, ya itu kan nggak rasional. Atau misalkan dia pinjol ya buat beli shitcoin, habis itu diusir dari kontrakan, itu kan nggak rasional, ya. Tapi dengan adanya orang yang nggak rasional ini, kamu ini bisa untung di sini, karena kamu bisa membeli harga ya di yang lebih murah dan menjual ke yang mau beli di harga lebih tinggi. Kamu yang misalkan dapat riset tuh langsung baca, langsung beli, dengan yang seminggu lagi bang masuk trias masih oke enggak ya, kan itu udah naik 100% dari yang kamu masih beli ketika konsolidasi. Ya kamu jualnya ke mereka. Oke nih, aku udah naik 100%, ini saya jual 50%, kamu mau nggak barangku? Nah, ini, beli barangku. Jadi serigala ya ini adalah mereka yang pemberani, ya beringas ya, dan juga mereka rela menunggu. Sementara domba ya ini adalah mereka yang bang masuk trias masih bisa nggak ya? Bang masuk trias masih aman nggak? Itu adalah domba ya. Jadi strategi serigala domba itu adalah implementasi utama ya dari The Greater Fool Theory, yang mana selalu ada orang bodoh yang membeli lebih tinggi. Jadi mereka para serigala itu membeli ketika harga berada di fase konsolidasi. Ya, di multi year support ya, di bear market ya, konsolidasi gitu ya. Cuman tektokan di sini ya. Ini serigala kumpul di sini. Ya. Akumulasi barang, ya. Beli. Saya tahu ini fundamentalnya bagus ya. Beli ya. Habis breakout ya, habis naik 300%, bang ini masih aman nggak beli? Nah, ini domba ya. Ini domba ya. Bang masih aman nggak habis turun dikit? Cut loss bang, nangis ya. Ini domba ya. Jadi domba itu beli ketika market ada di fase ekspansi ya. Loncat terus ya di sini. Loncat. Itu adalah domba ya. Ya mana endingnya domba ini selalu dimakan ya para serigala ya. Serigala ini kan sabar ya. Dikonsolidasi di sini diem ya. 6 hari nggak gerak diem ya. 6 bulan nggak gerak diem ya. Habis sudah naik 6x dia jual ke para domba yang FOMO ya. Yang di sini jual ya, di sini beli ya. Di sini jual ya, di sini beli ya. Turun dikit dijual lagi, naik lagi, dibeli turun habis itu ya. Itu adalah domba. Jadi serigala itu selalu memangsa ya para domba yang nggak sabar. Makanya ya Warren Buffett pernah bilang market ini adalah tempat di mana terjadi transfer kekayaan ya dari mereka yang sabar ke mereka yang nggak sabar. Ya. Dari mereka yang baca riset ya dan beli dengan conviction dan nggak ngoceh di diskusi member ke mereka yang bang Reds cut loss nggak bang ya, itu domba ya. Yang mana di situ adalah exit liquidity ya istilahnya bagi mereka yang dalam tanda kutip memiliki ya kesabaran untuk menunggu. Serigala itu bisa menunggu berjam-jam ya, bahkan berhari-hari untuk menghabisi mangsanya. Jadi mereka punya conviction, mereka sabar, dan mereka bisa mengeksekusi ya di saat yang tepat. Ini adalah channeling ya. Ini implementasi sesuai dengan analogi serigala domba ya. Jadi mereka ini ya selama 2023 ya, bahkan dari 2022 ya sampai baru gerak ya teman-teman tuh September ya 2023 ya, ini diem ya, multi year support ya di bear market ya. Ini kamu yang lihat price action seperti ini pasti stres ya. Kenapa ya? Karena di sini take profit nggak bang ya, habis itu di sini mau beli nggak bang, turun cut loss, terus naik lagi stres beli lagi, capitalmu habis sih di sini ya. Sementara serigala ini sibuk ngumpulin barang ya, ada dip dibeli ya, ada naik ya, nggak take profit ya, tenang ya, turun oke ya. Turun lagi di sini dia beli ya. Masih dikasih harapan dikit ya, diturunnya lagi dia masih beli ya. Punya conviction. Sehingga akhirnya convictionnya berbuah manis ya ketika dia udah naik 80% di sini breakout ya akhirnya. Sementara di sini ya kayak bang channeling oke nggak ya. Terus di sini ngelong channeling 50x ya. Ya di sini domba ini adalah tempat kamu jualan ya, yang mau beli barangmu yang ada di bawah sini. Nah, itu ya analoginya ya. Jadi prinsipnya ya, the longer the consolidation ya, the bigger the explosion ya. Jadi serigala domba ini ya, ini analogi yang bagus ya. Salah satu pencetusnya itu adalah mentor saya juga ya, itu adalah Kevin Fuss. Ya beliau yang ngungkapin ya analogi ini ya. Jadi kita sampaikan juga di sini.
dengan perspektif yang lebih fun ya. Karena itu adalah suatu strategi yang sangat profitable di market crypto yang sangat enggak rasional atau irasional. Namun teman-teman harus tetap hati-hati ya ketika mencari bottom out altcoins ya. Seperti Chainlink tadi. Itu kan dia hampir setahun lebih nggak gerak. Lalu apa yang membuat conviction kita itu bisa gerak? Ya, karena emang faktanya hampir semua altcoin itu mati. Hampir semua itu mati. Kalau teman-teman lihat ya di sini, ini adalah historical snapshot ya 1 Desember 2013. Dari semua altcoin yang ada di sini, ini mana yang masih bertahan sampai hari ini? Mana yang masih eksis sampai hari ini? Mana yang sampai hari ini networknya masih nyala, masih ada komunitasnya? Jawabannya hanya ada 2 altcoin, yaitu adalah Litecoin dan juga XRP. Kamu masih pernah dengar Peercoin, Namecoin? Ya, Namecoin ini adalah altcoin pertama kali di dunia. Bahkan sebelum Ethereum tuh udah ada Namecoin. Ya. Jadi dia adalah menyediakan ya domain website ya terdesentral ya. Namanya adalah NMC. Ada nggak sampai sekarang proyeknya? Quark ini, Megacoin, Bitshare, Feathercoin, Primecoin ini kemana? Ini mati. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, altcoin itu kan seperti teknologi yang selalu silih berganti. Jadi teman-teman jangan betting di koin dinosaurus ya. Betting di koin tahun 2018 itu sangat risky ya. Karena ini kan 2013 sekarang pun sudah tidak eksis ya. Jadi kalau 2018 mungkin next cycle juga udah nggak eksis. Yang mana teman-teman harus prefer cari yang baru ya. Mungkin cari yang dari 2021 bull market masih oke ya. Solana itu lihat gimana progresnya. Avalanche gimana progresnya. Masih naik karena mereka adalah jebolan 2021. Satu cycle sebelumnya. Jadi analoginya ya, mencari bottom out altcoins yang mana akan bisa teman-teman terapkan strategi serigala domba, itu sama aja kayak mencari gunung tidur, tapi yang masih bisa aktif lagi. Jadi gunung tidur ini masih ada lavanya di dalamnya. Ya. Jadi teman-teman mencari gunung tidurnya sebelum gunung itu bisa meletus ya, terjadi eksplosif ya. Karena kan sering kan ada kasus gunung tidur tapi meletus. Ya itulah teman-teman. Jadi bottom out altcoins, gimana caranya mencari gunung tidur? Yaitu adalah melihat ya, gunung itu yang tidur ya, tapi ada apinya di dalam. Itu adalah gunung yang punya fundamental serta ada komitmen tim untuk building ketika bear market. Jadi ketika mereka building di bear market, ya itu tandanya itu adalah gunung tidur yang siap meletus sewaktu-waktu. Contohnya apa ya? Contohnya gunung tidur itu adalah Solana atau Sol. Jadi Solana kalau teman-teman lihat ya di sini nobody cares ya about Sol. Ya, apalagi setelah FTX hancur tuh ya, semakin turun di sini. Tapi kalau teman-teman zoom out, ini adalah fase akumulasi yang panjang ya di Solana ya. Oke. Sebelum dia ekspansi tinggi. Tapi selalu ada pertanyaan, wah baru sekarang ya Bang ngomongin Solana ya, ketika semua city udah ngomongin Solana ya. Jawabannya kamu cek ya, Januari 26 ya, saya tuh udah bullish ya sama Solana ya. Saya udah beli Solana ya ini ya. Januari 2023 ya. Ini masih di bottom itu ya. Semua orang masih calling lower ya. Solana $1, Solana $1 ya. Kamu akan selalu ketinggalan ya. Jadi Solana ini ya, selama bear market ya, mereka selalu mencari improvement buat ponsel ya. Terus habis itu buat airdrop ya di ponselnya. Sehingga selalu ada improvement ya, bahkan jaringannya semakin membaik ya, ekosistemnya semakin cepat buat bangun dApps ya, sehingga mereka nyaman bangun di sini, sehingga daily active user naik, yang mana terbukti ya harganya naik ya, karena networknya benar-benar dipakai dan ada improvement. Ya Solana adalah contoh gunung aktif yang kemudian eksplosif. Oke, kemudian ketiga ya, ini adalah Moonback strategi, yaitu strategi untuk melakukan ya pengambilan initial capital supaya teman-teman dapat dalam tanda kutip ya quotes on quotes koin gratis ya. Ya mana udah temen-temen jalanin ya udah bebas ketika dia jalan ya. Rugi pun nggak masalah ya karena
modal saya ya udah kembali. Ini seperti apa ya? Jadi strategi ini fokusnya itu ngambil modal awal. Sehingga teman-teman biarin keuntungannya jalan ya. Istilahnya punya koin gratis. Misalkan kamu punya 10 juta ya. 10 juta ini kamu belikan Cardano ya. Jadi 10 juta ini dari USDT jadi 10 juta rupiah Cardano. Setelah Cardano ini naik 100% ya, Cardanomu yang awalnya 10 juta itu kan menjadi 20 juta karena naik 100%. Berarti kalau gitu kan koinmu jadi 2 dong ya. Awalnya hanya 10 juta jadi 20 juta ya. Dari 1 jadi 2. Dari 20 juta ini misalkan kamu sell 50%, ini kamu akan memperoleh di sini 10 jutamu Cardano itu tetap ya, tapi 10 juta modalmu awal ini kembali. Yang mana 10 juta yang modal kembali nanti bisa kamu reinvestasikan. Terus koin yang di sini apa ya? Ini dia akan terus bisa naik ya untuk nilainya bertambah tanpa kamu memperdulikan modalmu. Terus kamu jadi Solana ya. Habis itu Solana naik 2 kali lipat lagi, kamu jual setengah lagi. Ngamanin modal, kamu beli koin X ya, koin B, koin C ya. Sehingga walletmu penuh koin-koin yang gratis ya. Modalnya udah kembali semua ya, kamu trading gratis ya, kamu dapat porto gratis istilahnya. Ini juga strategi yang saya gunakan ya ketika saya flipping di KuCoin ya. Jadi dulu saya flipping di KuCoin, setiap naik 100% itu saya selalu ambil modal ya, dengan konsisten. Dengan konsisten ya. Saya beli Trias juga dulu ya awal-awal 2021, naik 100% saya ambil setengah. Saya let the profit runs ya, sampai portofolio saya bisa grow. Itu adalah hal yang bisa teman-teman juga lakukan ya untuk mengamankan modal ya. Contohnya ini ya di dalam koin BIM ya. Udah naik 100% ya ambil modal, nggak ada salahnya kamu masih sisa punya koin yang senilai capital awal ya naik lagi ya 269%. Jadi nggak ada salahnya ya untuk mengamankan modal ya atau securing the capital. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin ya kapan akan ada alt season ya. Oke, teman-teman udah siap ya? Kita masuk di bagian ketiga, yaitu adalah basic crypto index. Oke, jadi ketika kita ngomong ya, grafik dari indeks dasar kripto, ini yang paling utama teman-teman gunakan itu adalah grafik dari Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin dominance ya itu adalah grafik yang mana menunjukkan ya rasio kapital yang masuk Bitcoin dibandingkan dengan aset lain atau altcoin. Jadi logika simpelnya dan logika sederhananya itu seperti ini. Ketika Bitcoin dominance itu turun, itu altcoin naik ya. Karena apa? Karena mereka pasti menjual Bitcoin ya. Ketika Bitcoin dijual ya dominance turun. Tandanya kemana ya? Duit itu bergerak ke sektor lain. Tandanya altcoin naik. Karena mereka pasti membeli altcoin. Kedua ya, ketika dominance naik, ya itu altcoin turun. Kenapa? Karena dominasi Bitcoin naik, jadi mereka itu membeli Bitcoin. Ya, sehingga altcoin relatif turun. Karena uangnya mana? Uangnya masuk ke Bitcoin. Ini adalah logika sederhana. Dan ketika teman-teman tanya ya, wujud Bitcoin domination itu seperti apa? Ini wujudnya seperti ini. Jadi sangat mirip dengan chart ya dari Bitcoin. Jadi teman-teman bisa ke TradingView ya atau ke platform lain dan kemudian type in ya Bitcoin dominance atau BTC dominance. Yang mana ini teman-teman akan menemukan ya chart seperti ini. Lalu kira-kira kapan ya analisa ya, alt season-nya Kak ya? Ini yang saya tunggu-tunggu ya, kapan saya harus switching? Kapan ya? Jadi jawabannya ini, teman-teman. Menurut analisa kami ya, Akademi Kripto, kita melihat saat ini Bitcoin domination itu sedang dalam potensi bearish ya, di mana harga ya atau prosentase ya dari dominance ini ada di upper weights yang ada potensi 3-tap rejection ya. Jadi 3-tap rejection itu suatu pola ya dan formasi yang mana
memiliki posibilitas terjadi yang sangat tinggi ya. Karena ada istilah ya, double bottom, triple bottom ya, double top dan triple top. Yang mana di 2 ya ini dia reject ya. Biasanya di 3 ini dia juga reject. Karena kalau udah sentuhan keempat ya, misalkan sentuhan keempat ya, di sini ada sentuhan lagi, habis itu sentuhan ini dia biasanya breakout ke atas. Tapi ini triple tap ya, ini last chance buat Bitcoin domination itu ngedam. Dan kalau kita lihat ya, kita tarik ya garis Fibonacci-nya ya dari titik high dam pertama ya di tahun 2021 yang menandakan ya adanya alt season 2021, kita tarik ya Fibonacci-nya. Ya ini kita approaching level 0,5 dan 0,618. Jadi kita ada di golden pocket area di mana harga ini sangat berpotensi untuk reject. Oke. Jadi satu ya kita melihat adanya suatu possible three tap rejection. Ya, ada upper wedge dan juga ada sentuhan ketiga ya. Dan kita ada di golden pocket area Fibonacci di mana ada posibilitas ngedam yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat ya polanya ya, dam pertama ya, alt season pertama di 2017, Bitcoin dominance turun 60% ya. Terus kemudian dia naik ya ini di bear market ya. Kemudian di sini dia reject lagi 2021. Oke, awal 2021 reject 45%. Apa yang terjadi ya? Yang saya tunjukin tadi. KuCoin naik 20-30 kali dalam waktu 1 bulan ya. Telcoin ya, VRA ya, UBX ya, BABB ya. Ini semua naik. Semua yang di KuCoin itu naik. Itu adalah fase ini. 2021 awal terjadi suatu dump. Ya, itu adalah fase ya di mana semua dapat duit ya. Shiba Inu semua terjadi ini ya. Dogecoin ya, semua terjadi ini. Dan sekarang kita ada di possible sentuhan ketiga. Yang mana ini kapan Kak? Ya. Oke. Jadi dari pola ini kita melihat ya, satu ya, possible three tap rejection, dua ya, ada pola penurunan 15% dari setiap drop ya, dari Bitcoin dominance. Dan ketiga ya, durasi alt season itu kurang lebih selalu 300 hari. Ya, bisa teman-teman lihat ya di sini. Setiap drop itu membawa bullish momentum ke altcoin. Drop pertama ya, 1 Januari 2017. Waktu itu semua orang gila ya, membuat altcoin ya. XRP lahir juga ya. Semua koin-koin besar lahir juga di sini ya. Ini 1 Januari 2017 ya. Bitcoin domination drop ya, 60%. Semua buat altcoin. Sampai akhirnya ya blow off top dan market crypto hancur ya. Oke, di sini dia naik ya. Kemudian di sini ada Covid ya 2020 dan juga di sini 1 Januari 2021 drop lagi ya Bitcoin domination. Dropnya berapa? 45%. Sepanjang apa? 304 hari. Sementara yang pertama ya 1 Januari 2017 dropnya juga berapa lama? 306 hari. Ya, from top to bottom 300 hari. Terus alt season ya yang kedua 1 Januari 2021 ya. From top to bottom 304 hari. Dropnya 45%. Dan dengan possible yang ketiga ya, yaitu adalah 1 Januari 2024 ya, yang mana habis ini candle tahun barunya ke print, kalau ini ke print bearish lagi, hampir bisa dipastikan ya akan terjadi katastrofik di Bitcoin dominant seperti ini. Yang mana kita prediksi patternnya ya, ini selalu 300 hari dan dropnya itu selalu turun 15%. Ini 60%, ini 45%, dan drop ketiga ya, Bitcoin dominance di 1 Januari 2024. Kita nggak muluk-muluk lah ya, naik 30%, turun 30% lagi Bitcoin dominance ke titik 40% sampai 38%. Ini altcoin tuh naiknya juga puluhan kali lipat. Yang mana mungkin ya secara pola nggak segila dulu ya. Kenapa dulu dropnya sekian signifikan? Karena yang bisa buat teknologi altcoin itu sedikit. Terus yang kedua ya sini, mulai banyak ya selama bear market ini mereka building ya, mereka belajar ya, mereka bisa buat koin. Mereka bisa buat DeFi. 1 Januari 2021, dropnya hanya 45%. Apa yang terjadi? Semakin banyak altcoin sampah, semua orang bisa buat project.
Akhirnya mereka ya prefer Bitcoin aja ya, para smart money ini. Terus 1 Januari 2024 ya, ini mungkin ada drop lagi, tapi dropnya itu selalu berkurang. Dari yang terakhir 45%, ini mungkin dropnya itu hanya 30%. Kalau ditarik ya, garis dari atas ke bawah, 30% itu pasti kita retest lagi titik low yang di sini. Titik low dari alt season ya 2021. Yang mana ya di sini 30% drop ya selama 305 hari, yaitu akan berakhir di akhir tahun 2024. Jadi ya di sini lihat ya polanya ya. Kita bisa drop di sini 30% retest lagi ya titik Bitcoin dominance di 40 sampai 38%. Yang mana ini sangat mungkin terjadi 1 Januari ya 2024 ya. Tap rejection yang ketiga yang mana akan ya membawa kita ke alt season, ya mungkin ya nggak segede ya magnitude-nya yang 2021 ya, nggak segede juga mungkin yang magnitude-nya yang 2017. Ya tapi harus kita syukuri ya. Ketika ini drop kayak gini pun ya ini alt season-nya kenceng. Ini drop kayak gini pun juga alt season-nya kenceng. Jadi based on technical ya, kita betting alt season 1 Januari 2024. Jadi kurang lebih 1 bulan lagi. Lalu apa dampaknya ya? Jadi kita lihat juga ke Ethereum. Di setiap drop ya, 1 Januari 2017 yang saya jelaskan tadi, drop 65% Bitcoin dominance. Apa yang terjadi? Ethereum naik ya teman-teman 20.700%. Oke. Drop yang kedua ya, 1 Januari 2021. Bitcoin dominance ya, drop 45%. Apa yang terjadi ke harga Ethereum? 270% peningkatan. Dan ini next ya, drop 1 Januari 2024 ya, betting ya. Ethereum tuh pasti naik ya, 1 Januari 2024 pasti naik. Jadi saya bukan sales ya, tapi lihat aja polanya ya. Kamu kalau punya mata ya bisa lihat polanya ya. Jadi nggak ada kode-kodean ya, semua data kuantitatif ya yang dianalisa. Ya ini kamu lihatlah patternnya ya. Setiap ya ada suatu kecenderungan drop dari Bitcoin domination ETH itu pasti naik ya. As simple as that ya. Sesimpel itu. Nah, jadi jangan sok-sokan minterin market ya, ngerasa paling keren ya trading pakai leverage ya. Padahal kamu selalu salah ya. Itu hal yang tolol ya sebenarnya. Sehingga di sini teman-teman harus melihat ya. Kalau dilihat 1 Januari 2021 dengan ETH sekarang ya, ini chartnya kan mirip juga ya. Dimana di sini ya ada potensi three white soldier ya di sini ya. Yang mana ketika di sini dia pump ya, ini polanya sama seperti ini. Dia rip up ke atas. Ya dengan volume yang sangat tinggi. Sama ya ketika patternnya itu dengan 1 Januari 2021. Oke. Dimana di sini ETH naik ya. Di sini juga ada potensi juga ETH naik. Ini formasinya sama ya, juga ada three white soldier dan juga harga rip up ke atas. Tapi ingat ya, AC dulu alertnya ETH di mana ya? Alertnya di sini ya. Ingat ya, sebulan yang lalu ya kita udah sering webinar, ya kita sering bahas ya di Discord, ya udah naik berapa persen ETH-nya dicek ya, 30%. Oke, jadi apa yang kita sampaikan tuh real value, apa yang kita sampaikan tuh real information, ya apa yang kita sampaikan tuh real data, ya secara real time. Next, yuk. Secara siklus ya, kami memprediksi ya, alt season itu Januari ya, 2024 ya. Jadi 1 Januari ya, 2024 ya itu adalah alt season. Oke. Nah, jadi apakah statement tersebut ya didukung dengan indeks lain ya? Jadi mari kita lihat ya total 2 dan juga total 3 ya. Oke. Nah, jadi grafik total 2 ya dan juga grafik total 3 yaitu kan menunjukkan ya kapitalisasi pasar kripto ya dikurangi dengan Bitcoin, dan total 3 ya menunjukkan kapitalisasi pasar kripto ya dikurangi Bitcoin dan juga Ethereum. Oke. Nah,
Ini total 2 ya. Jadi ada 3 white soldier ya di monthly ya. Yang mana prediksi pertama Akademi Kripto ya ini di angka ya 600 billion ya. Di mana sekarang monthly ini ada break market structure ya di dalam total ya 2 ya. Di mana ini pasti akan membawa dampak yang positif ke Ethereum. Jadi di sini ada fase konsolidasi dan juga di sini Ethereum breakout ya, naik ke atas. Jadi sama ya patternnya ya 1 Januari 17 ya. Kemudian 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2024. Ya. Jadi prediksi pertama Akademi Kripto ya, ini di 600 billion ya di sini ya. Dan harga rip up ke atas. Oke. Nah, jadi kenaikan dari total 2 ya ini juga didukung ya dengan kenaikan dari Ethereum ya, teman-teman. Di mana Ethereum ya year to date ya, ini udah naik banyak sekali ya. Bahkan 64 hari terakhir ini udah naik ya 58% ya, teman-teman. Jadi 64 hari terakhir yaitu naik 58%. Jadi total 2 ya yang tadi kami sampaikan. Sekarang gimana dengan total 3 ya. Jadi total 3 ya ini juga ada potensi ya 3 white soldier juga ya di monthly. Ingat ya dulu kita sampaikan di mana ya teman-teman, kita sampainya di sini ya. Ini udah naik berapa persen yaitu dominance ya. Yang ketiga, sorry. Total yang ketiga ya udah naik berapa ya, itu udah naik puluhan persen ya dari yang kita alert ya pertama kali. Dimana kalau ini kita close seperti ini ya 16 harian lagi ya, ini kita akan menyaksikan ya three white soldier dan juga masuk awal tahun 2024. Dimana ketika dia udah break structure di sini ya, weekly juga udah break di sini ya, saya bilang altcoin season ya, ketika titik ya ini tertembus ya dan juga harga itu pasti akan bergerak seperti money magnet ke 650 billion. Ya, ini adalah alt season ya, teman-teman. Jadi apa yang mendukung ya tesis tersebut ya? Jadi satu, kalau kita lihat ya Solana naik ya. Jadi total 2 itu kan grafik ya dari seluruh ya market cap crypto ya, dikurangi Ethereum. Tapi kalau kita ngomongin total 3 itu adalah seluruh market crypto ya, dikurangi Bitcoin, dikurangi Ethereum, sehingga di sini semua terlihat jelas ya. Solana ya naik ya 332% ya, selama 95 hari terakhir. Dan juga ya kenaikan Solana ya tidak hanya didukung ya dengan kenaikan solo Solana ya, tapi juga koin lain ya di ekosistem Solana ya, di mana di sini Bong yaitu naik ya berapa ini? 28.000% ya teman-teman selama 56 hari terakhir ya. Jadi banyak ya kemarin yang profit ya $16.000 ya, jadi $10 juta ya di Bong. Dimana ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa ya, mengingatkan kita ya pada Shiba Inu ya, mengingatkan kita pada PP ya, yang mana naiknya dengan gila-gilaan ya. Didukung juga ya kenaikan total 3 ini dengan Avalanche ya, yang 78 hari terakhir naik 383%, dan juga ditunggu ya koin dari chain Avalanche yaitu adalah BIM, itu naik 536% ya, November to Desember ya, 1 bulan aja. Naik 5x ya. Teman-teman 10 juta jadi 50-an juta ya di BIM ini. Dan kalau kemarin kita betting ya, Kusama naratif ya. Jadi di chain Kusama ya, ekstensi dari chain Polkadot ya, yang mana juga foundernya sama di situ. Koin-koinnya juga di ekosistem itu kelihatan ya mulai catching the beats ya. Jadi kita lihat apakah Kusama ya bisa jadi the next Solana ecosystem, Avalanche ecosystem yang udah jalan ya teman-teman beberapa bulan terakhir. Jadi kita lihat ya apakah Kusama naratif juga bisa jalan ya. Ini akan menjadi suatu hal yang menarik ya kita lihat. Oke ya, secara teknikal ya, kita bilang secara teknikal ya. Hampir bisa dipastikan ya alt season terjadi Januari 2024. Oke, ini kita bicara secara teknikal ya, secara formasi ya, dari Bitcoin dominance ya, secara
chart ya dari total 1 ya, secara chart ya dari total 2 ya, secara chart dari total 3. Tapi balik lagi ya, teman-teman, kalau ada faktor lain ya yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi perang dunia ketiga, who knows ya. Mungkin terjadi invasi alien, ya. Mungkin terjadi pemberontakan di Timur Tengah ya yang menyebabkan krisis dunia ya. Itu semua terjadi. Yang mana itu bisa memvalidasi tesis-tesis yang kita buat. Tapi kalau secara teknikal ya, kita betting Januari 2024 alt season. Januari 2024. Jadi ya kurang lebih ya hampir 2 mingguan ya, hampir 2 mingguan. By date ya. Lalu gimana ya dengan indeks yang lain ya? Jadi kan kita tadi udah membahas ya dengan basic crypto index ya, dengan Bitcoin domination ya, kemudian dengan chart total 1 ya, chart total 2 ya, chart total 3. Lalu di sini ada ya data kuantitatif lain ya, teman-teman yang mendukung. Jadi di sini kita memasuki ya Advanced Crypto Index. Oke. Di mana pertama ya kita akan membahas ya altcoin season index. Jadi apa sih altcoin season index? Jadi altcoin season index itu adalah suatu indeks ya yang digunakan untuk mengetahui apakah sekarang kita itu ada di Bitcoin season atau di altcoin season. Jadi di sini ya kita bisa menduga ya. Jadi kemana arahnya market saat ini dan kita ada di titik mana saat ini. Itu menggunakan altcoin season index. Jadi altcoin season index itu rumusnya diperoleh dengan 50 altcoin dengan performa terbaik ya 90 hari terakhir dibagi dengan 50 ya dikali dengan 100. Jadi altcoin season index itu dibagi menjadi 2 ya chartnya ya. Di bagian atas itu adalah bagian dari altcoin season, sementara di bawah itu adalah bagian Bitcoin season. Jadi grafik altcoin season index itu seperti ini teman-teman. Jadi di sini dijelaskan ya ketika chart ini ada berada di bawah ya, ini kita masih dalam masuk Bitcoin season. Jadi kalau teman-teman lihat ya Januari 2023 kita approaching di sini bottom, di mana di sini yang naik cuma Bitcoin ya. Tapi kalau kita lihat ya, ketika dia ada di dalam titik yang bagian atas ya, di bagian titik merah, ini dia memasuki altcoin season range ya. Dimana kalau kita ngomong, saya tadi ingat ya tanggalnya ya, Januari 2021. Oke, altcoin naik gila-gilaan. Kita lihat ya. Januari ya, Februari ya, Maret ya, sampai akhir 2021. Itu di mana grafiknya di sini ya. Januari 2021 ya, ini di sini. Di mana ketika di sini alt season, oke. Sama juga ya ketika kita bilang ya awal ya di Januari ya 2017 ya, ini datanya kurang panjang ya, tapi ada di sini juga. Nah, pertanyaannya, oke, kapan ya the next grafik altcoin season index ini mendekati merah ya, mendekati atas. Karena pada dasarnya alat ini lagging, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman lihat yang di sini ya, Januari 2021 ini udah lumayan terjadi beberapa bulan baru dia ada di atas ini. Tapi kalau kita betting ya di sini ya, ini pasti awal-awal 2024, ini kita udah ada pasti ada di sini. Tapi ya kita nggak mungkin melewatkan ini ya. Jadi kita ini ada di titik median ya antara Bitcoin season dan juga altcoin season. Di mana ini adalah tempat terbaik kamu betting sebelum alt season. Jangan kamu betting ketika udah di sini. Makanya kemarin saya banyak baca ya, oh ini udah naik ya, render udah naik sekian. Ya. Oh ini Kusama udah naik sekian 100%, telat bang. Telat kalau kamu pakai 50x leverage di Bybit atau 200x di Maxi itu telat. Tapi kalau kamu beli spot dengan conviction dengan beberapa persen dari portofolio, masa kamu mau ngelewatin ini? Kan nggak masuk akal. Kita belum lihat rip up-nya ini loh. Kita di titik median, ini di titik 50. Alt season tuh di titik 80, 90, 100. Ya. Kita belum di sini, teman-teman. Bahkan ini sempat 100 kan dulu ya. Altcoin season index-nya. Jadi teman-teman, menurut ya grafik altcoin season index ya, kita akan alt season di awal 2024. Oke? Sama ya, sesuai dengan tesisnya tadi. Jadi altcoin season index ya, alt season akan terjadi awal bulan 2024. Lebih tepatnya di Q1 2024.
Oke, kedua dengan melihat ya Ethereum Network Activity. Jadi kita nggak bisa memungkiri ya kalau sekarang builder itu tetap bangun di Ethereum ya. Builder itu tetap nyaman di Ethereum. Buat NFT ya, buat governance token ya, buat meme tokens ya, buat community token. ETH itu tempat kasino nomor satu sekarang. Jadi aktivitas di dalam jaringannya itu bisa menjadi ya suatu penanda alt season yang terjadi. Di mana ketika Ethereum Network Activity meningkat, itu selalu diikuti dengan peningkatan harga dari Ethereum, terutama ya yang pakai ya seluruh jaringan di Ethereum. Itu pasti meningkat juga. Nah, ini ditunjukkan ya dengan suatu pola ya. Ini based on data ya dari The Block ya. Di mana di sini ada suatu pola ya, teman-teman, wedge dari aktivitas ya network Ethereum ya selama beberapa tahun terakhir. Di mana di sini ada suatu breakout ya dari wedge di sini ya. Ini dia udah breakout di sini dan dia akan naik ke atas. Ini polanya sama terjadi ya di mana sini? Ini adalah di sekitar ya bulan Mei ya, Mei 2020 ya. Mei, antara Mei dan Juli 2020, di mana di sini dia mengalami breakout. Dan apa yang terjadi ketika breakout ya? Jadi ketika dia breakout seperti ini ya, seperti ini harga Ethereum di tahun 2020 ya, Mei itu naik 4000% dengan suatu format yang sama ya, pola yang sama, pattern yang sama. Tadi network activity breakout ya, Mei 2020 Ethereum naik 4000%. Terus sekarang dia breakout ya di tahun ya akhir ya 2023 ya, mau 1 Januari 2024, dan di sini ada three white soldier. Kamu nggak bisa melihat ini dan nggak bisa menilai ya Ethereum akan naik ya. Ini saya nggak bisa bilang apa-apa lagi ya. Telat bang ya, nunggu ya, nunggu bang, telat bang, nunggu bang. Ya bisa dilihat ya outputnya seperti apa ya nanti. Kamu akan ketinggalan rip up ini. Kalau nggak mau betting ke Ethereum ya betting ke altcoin lain. Altcoin lain di jaringan Ethereum juga naik kok ya teman-teman. Jadi ini adalah pattern ya dari network activity dan juga dengan harga Ethereum. Jadi ada suatu kesamaan ya atau kesinambungan antara grafik ya network activity dengan Ethereum yang harganya naik. Dan kita ada di titik ini ya. Harga secara price action breakout dan juga secara network activity kita juga breakout. Oke, selanjutnya logarithmic ya, logarithmic regression bands ya. Jadi di sini logarithmic regression band itu adalah indikator ya untuk mengetahui ya masa depan seluruh market kripto. Di mana grafik ya logarithmic ya recession band itu seperti ini ya. Kita ini masih di area hijau, teman-teman. Jadi fair value kita ya itu sebenarnya 2025 ya 10 triliun itu sangat make sense. Di mana ketika dia approaching ya bands yang merah dia selalu ada selling pressure, di sini selling pressure, selling pressure. Ini kita sempat terdeviate ya di sini ya di akhir 2022 ya sempat turun ke bawah ya. Semua orang paniknya setengah mati nih ya. Kalau segini gimana ya? Akhirnya enggak terdeviate ya dia masuk lagi dan dia naik terus. Sehingga apa yang kita lihat di sini itu sangat mungkin terjadi karena kita masih belum ada di upper band ya dari regression band. Jadi masih panjang teman-teman. Perjalanan itu masih panjang. Ke 2024 masih panjang. Ke 2025 masih panjang ya. Jangan sampai kamu kehabisan peluru ya sebelum medan perangnya ini dimulai. Oke, selanjutnya keempat ya. Grafik miner flow to exchange. Ya, ini adalah grafik ya yang menunjukkan ya aktivitas dari penambang ya atau miner yang mengirimkan aset ke exchange. Indikator ini selalu ya menjadi penanda ya suatu market reversal. Oke. Jadi miner flow to exchange sekarang ini ya 2023 ya ini nggak ada activity. Miner tuh nggak pernah jualan karena nggak bisa dipungkiri ya yang ngedump barang Bitcoin paling gede itu bukan Michael Saylor, bukan juga Elon Musk ya, bukan juga BlackRock, tapi miner. Karena memang miner ini yang pegang Bitcoin paling banyak sekarang ya. Jadi ketika dia flow to exchange apa yang terjadi ya?
Teman-teman lihat ya di sini ya, ketika dia Januari 14 ya, dia masuk ke exchange, harga tanking down. Oke, ketika dia ngepick di sini ya, Januari 2022 ya, ketika kita di fase yang bear market yang gila-gilaan, kita lihat ya, mereka masukin barang tuh sampai 250.000 sampai 300.000 per bulan Bitcoin. Yang mana tuh didam terus ya ke market. Sehingga apa harganya? Ya turun. Sekarang ya meskipun harga naik seperti ini ya, kita masih jauh sekali dari aktivitas miner masukin barang ke exchange. Sehingga bull market ini masih panjang kalau kita lihat aktivitas dari para miner. Sehingga di sini ya kita masih punya nafas yang panjang untuk menikmati bull market. Yang kelima, P-cycle bottom dan P-cycle top. Jadi P-cycle bottom dan juga P-cycle top itu adalah indikator yang mengombinasikan ya 111 day moving average ya dibagi 350 day moving average dikali 2. Yang mana ini cukup akurat ya untuk memprediksi cycle bottom dan juga cycle top dari kripto. Yang mana kita ngomongin dulu ya P-cycle bottom ya. Di mana dulu ya 2015 ya di sini ada P-cycle bottomnya. Apa yang terjadi setelah itu naik ya. Terus kemudian 2019 setelah harga turun ya, P-cycle bottom di sini. Apa yang terjadi? Naik. Ini sangat akurat. Dan juga kemarin ya, ketika pertengahan ya, 2022 itu P-cycle bottomnya udah ada tanda ya. Yang mana kalau kita lihat nggak ada yang bisa timing market perfectly. Tapi lihat ya, harganya naik dari pertengahan 2022 ya. Jadi dari indikator ini kamu lihat pun dia sempat turun dulu ya ke bawah, tapi habis itu juga naik. Jadi teman-teman harus membiasakan diri ya untuk melihat harga itu tidak bergerak ya sesuai dengan kehendak teman-teman dalam jangka waktu yang dekat. Jadi jangan punya mental scalper yang judi-judi ya, tapi kamu punya long term vision kalau kamu pengen benar-benar kaya dari market ini. Kalau pengen jadi spekulan, ngerasa keren, punya adrenalin rush ya setiap hari trading future ya monggo. Tapi kita juga sediain platformnya, ada juga sinyal ya, calls-nya untuk itu ada. Cuman kamu kalau mau kaya ya kamu jangan melakukan ya hal-hal yang sangat beresiko kecuali kamu bisa ngontrol resikonya. Oke. Kemudian P-cycle top ya, di mana di sini belum ada print ya, di mana ketika ada P-cycle top ya harga drop ya, P-cycle top harga drop ya. Kemudian 2018 P-cycle top harga drop, 2021 P-cycle top ya harga drop. Ini P-cycle topnya belum muncul lagi ya. Jadi nanti akan kita update ya ketika P-cycle-nya ini muncul lagi harganya ya, sehingga teman-teman bisa prepare ya, ada short term correction ya 6 bulanan correction itu akan selalu kita update. Tapi so far ya ini kita masih jauh dari correction. Jauh dari kata turun. Sehingga masih ya relatif up only ya teman-teman untuk sekarang. Jadi kalau memang alt season akan terjadi Kak ya tahun 2024 awal ya. Jadi saya ini harus gimana Kak? Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ya di sini. Oke, kita akan ngomongin ya chapter kelima ya, bagian kelima yaitu adalah the strategy. Gimana kamu ini 2024 menyikapi ya secara emosi dan juga secara strategi ya, gimana saya ini akan battle di market. Ya. 2 tahun ini saya gimana, mempersiapkan dirinya gimana. Oke, satu ya, persiapkan capital ya, ini jelas ya. Kalau nggak ada capital ya nggak bisa ya. Kamu kalau nggak ada modal ya nggak bisa. Karena ketika kamu berinvestasi pada suatu project ya, membeli suatu kripto, ya ini kan kamu harus ada modal. Karena kalau nggak ada modal ya kamu ini nggak bisa memperoleh keuntungan. Jadi komponen utama ya itu kamu harus siapin modal ya, siapin capital. Kalau nggak ada capital nggak bisa. Oke, jadi jangan berharap ya dapat uang gratis ya. Bahkan ketika kamu hunting airdrop pun kamu juga harus ada modal kan. Harus ada laptopnya nggak? Harus kan, itu kan modal. Harus ada gas fee-nya kan buat transaksi ya, itu kan modal. Harus ada knowledge-nya ya. Berarti kan kamu harus buka Twitter baca ya buat keluarin kuota, itu kan juga modal. Sehingga nggak ada ya istilahnya kaya tanpa modal ya. Kamu masuk akademi kripto pun di sini ini juga ada modalnya, ya kan? Yang mana sesuai nggak sama value-nya? Sesuai nggak sama modal yang kalian dapatkan? Kan ya dengan kita dapetin webinar ini info A1 ya. Silakan cari ya dengan kualitas yang sama seperti ini di Indonesia. Silakan cari. Karena di sini ya teman-teman bisa lihat ya depth dari information yang kita berikan.
Oke. Makanya saya selalu bilang ya, jangan all in kripto kecuali kamu punya uang 3 miliar ya, atau punya biaya hidup buat 20 tahun. Kalau kamu nggak punya duit buat hidup 20 tahun ke depan, kamu belum ada di fase yang kamu bisa trading for living. Kamu masih trading for gambling jatuhnya ya. Sehingga kamu harus tetap bangun active income dulu ya. Mungkin kamu jadi konsultan ya, kamu jadi pengacara ya, kamu jadi notaris ya. Dapat duit yang fix, duitnya kamu pasifin ya, misalkan kamu investasi, punya kos-kosan ya, punya coffee shop ya, baru kamu mikir portofolio income ya, baru mikir kripto ya. Jangan dibalik. Kecuali kamu di sini yang ya mungkin ya masih teman-teman mahasiswa, ya ini mungkin pengecualian ya. Tapi buat teman-teman yang kerja, yang butuh modal ya, butuh uang buat nikah, butuh uang buat bayar rumah, ya ini pathway kalian ya. Tapi kalau kalian masih tinggal dengan orang tua ya mungkin kuliah, ya mungkin kalian bisa buat income utama di kripto. Kenapa ya? Karena kan kalian nggak perlu bayar kosan ya, masih tinggal sama orang tua. Nggak perlu bayar makan ya, masih tinggal sama orang tua. Masih bisa trading ya dengan sangat lega ya. Tapi ya jangan ke likuidasi tiap hari ya. Itu kan namanya nggak lega juga ya. Namanya main emosi ya. Apalagi kalau nggak pakai uang yang dingin ya. Jadi less money ya. Kamu itu harus more agresif. Kenapa ya? Karena duit di bawah 1M, targetmu itu harus selalu aiming jackpot ya. Punya uang 100 juta ya, aim jackpot. Punya uang 500 juta ya, aim jackpot ya. Even punya uang 700-an juta, saya bilang aim jackpot. Kenapa demikian ya? Karena duit segitu ya relatively ya, nggak terlalu banyak ya. Kalau mau teman-teman ngomongin untuk hidup settle ya beberapa tahun ke depan. Apalagi dengan inflasi ya dan ketidakpastian yang kita hadapi ke depan. Tapi kalau teman-teman ini punya lebih dari 1M ya, 2M, 3M, ini saya sarankan ya, ini lebih moderat. Gimana caranya ya lebih moderat? Yaitu dengan mungkin berinvestasi portofolionya mayoritas di main market. Bitcoin, Ethereum lebih dominan, mungkin ya. Atau saya yang aman-aman Kak ya. Saya masuk TIA, Solana ya, Matic ya, terdiversifikasi, XRP ya, koin-koin besar. Modal 2-3M make sense ya. 2-3M nggak perlu kejar jackpot. Kamu taruh di aset yang bener, itu 5x udah cukup moderat ya. Dimana 2M kamu 5x ya, dapat 10M ya 2 tahun ini, ya not bad ya. Dimana tempat lain yang ngasih kamu kayak return 5x selain di kripto 2 tahun itu ketika bull market? Itu nggak ada jawabannya. Oke. Kedua ya, ini saya selalu ingatkan ya, stay away from leverage ya. Jujur pada diri sendiri ya, kamu itu trader apa investor. Kalau emang kamu investor, mungkin kamu lebih jago ya jadi holder atau flipper ya. Cari project jackpot, puter. Yang mana kadang mungkin kamu pengen jadi trader tapi nggak punya kapasitas modalnya, nggak punya kapasitas tenaganya, nggak punya kapasitas emosinya ya, sehingga maksimal buat trading 30%. Punya uang